Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus, pasal yang pertama, ayatnya yang kelima. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah bagian dari ucapan syukur yang bersumber dari Rasul Paulus perihal apa yang diterimanya. Ia menyatakan satu hal yang begitu tegas, bahwa penghiburan yang kami terima adalah untuk kamu, dan penderitaan yang kami telah terima adalah bagian untuk menyadarkan kamu bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah hal yang sangat penting dalam eksistensi keberadaannya sebagai seorang Rasul Kristus. Lihatlah bagaimana pemahaman ini semakin ia berikan kepada kita, bahwasanya Kristus adalah pusat dalam kehidupan orang beriman. Ketika Kristus adalah pusat bagi kita, tentu kita akan melihat dua hal yang terus berdampingan. Yang pertama, karena keberimanan kita yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, maka akan muncul dalam perjalanan itu penderitaan, dan itu diterima oleh Rasul Paulus ketika ia melakukan pelayanan berjalan di Asia Kecil. Tetapi hal yang lain yang terus berdampingan adalah penghiburan dari Kristus. Penderitaan karena menerima penderitaan Kristus, tetapi menerima penghiburan dari Kristus. Ini adalah pengharapan sejati. Jika kita tidak dapat mengerti hal ini, maka kita tidak akan memahami tentang arti perjalanan. Dan Rasul Paulus menegaskan ini kepada kita saat ini, bahwa perjalanan kita di dalam Kristus adalah totalitas untuk hal yang akan terus membuat kita mengerti tentang makna penghiburan itu. Orang-orang yang terhibur adalah mereka yang mengerti tentang hikmat di balik penderitaan mengikut Kristus. Tetapi mereka yang hanya tahu untuk tertawa belum bisa mengerti bahwa kedamaian yang sesungguhnya adalah di balik penderitaan itu. Ketika saudara menghadapi penderitaan saudara, tentu ada suasana yang terus mengganggu pikiran dan perasaan saudara. Tetapi dapatkah saudara menjadi lebih tenang ketika saudara yakin akan penyertaan Tuhan, bahwa semua hal yang terjadi dalam dunia ini memang menurut ukuran manusia bukanlah sesuatu hal yang baik-baik saja, tetapi Allah menyatakan anugerah itu kepada kita. Dan inilah yang menjadikan kita tidak menjadi putus asa. Paulus pernah mengalami hal ini, hal yang begitu mengerikan. Bahkan ia mengatakan dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-9, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Bukankah kita semakin menyadari satu hal, bahwa kebanyakan kita hanya lebih sering merasa bahwa ini adalah kekuatan dari diri kita sendiri. Tetapi ketika kita jatuh sakit, mengalami penderitaan, di situ baru kita menyadari bahwa bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi kita harus bergantung kepada Allah. Bahwa ada situasi dan tidak bisa kita dapat perbaiki serta-merta karena kekuatan sendiri, tetapi situasi itu ternyata Allah lah yang mengendalikannya. Dan inilah janji yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita, bahwa kapanpun dan bagaimanapun Ia akan menyertai kita.
Meskipun ia berada di dalam sorga, tetapi ia berserta dengan kita. Dan itulah konsep tentang Immanuel. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, milikilah pengharapan yang sejati itu. Berjalanlah bersama Kristus. Jika saudara menerima penderitaan itu, saudara juga harus memahami bahwa penghiburan itu berasal daripada Yesus Kristus. Sudahkah saudara menumbuhkan cinta yang sesungguhnya itu kepada Yesus Kristus? Mulailah dari pagi ini dan teruslah mencintai dan mengasihi Yesus Kristus. Berjalanlah bersama Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas tuntunan-Mu yang memberikan kami pengertian, yang menguatkan kami bahwa penderitaan hanya menjadi awal kebahagiaan kami, karena kami tahu bahwa di dalam Engkau kami mendapatkan janji yang sesungguhnya. Mampukan ya kami Tuhan dalam menjalani hidup ini, sehingga kami semakin mengerti bahwa banyak hal yang kami harus kerjakan di dalam Engkau, dan kebergantungan kami di dalam Engkaulah yang menjadi kunci segala-galanya. Ampunkan dosa kami Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.